Oke guys, kita ketemu lagi untuk materi pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu tentang comparison degree. Apa sih comparison degree itu? Nah, comparison degree itu biasanya dipakai untuk kita membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain atau suatu benda ataupun subjek yang lain. Nah, tapi lebih jelasnya kalau misalnya gini, dalam bahasa Indonesia kan kita ada kata contoh pintar aja. Oke, pintar. Terus ada lagi tingkatannya lebih pintar. Terus ada lagi tingkatnya sangat pintar. Ada lagi tingkatan sama pintar. Nah, begitulah karena ada tingkatan-tingkatan perbandingan, ada yang pintar, ada yang lebih pintar dan sangat pintar. Nah, perbandingan seperti inilah yang disebut dalam bahasa Inggris adalah degree of comparison atau comparison degree. Jadi pada dasarnya degree of comparison itu merupakan kata sifat atau adjektif ataupun adverb atau kata keterangan yang menunjukkan perbandingan. Jadi perbandingan ini berbagai macam ya. Nah, berdasarkan tingkat perbandingannya, degree comparison itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu positive degree, comparative degree, and superlative degree. Apa aja sih bedanya? Yuk, kita bahas satu-satu. Oke, untuk positive degree. Nah, positive degree itu merupakan bentuk degree of comparison yang paling dasar. Soalnya kita nggak perlu lagi mengubah bentuk kata kerjanya atau kata keterangan yang kamu gunakan atau yang kita gunakan. Nah, biasanya positive degree itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua benda itu berada di level yang sama atau sama rata. Sederhananya, kalau dalam bahasa Indonesia, positive degree itu sama dengan, gitu ya, sama rata ya, sama dengan, gitu. Yang kedua itu ada comparative degree. Nah, comparative degree biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Nah, dalam comparative degree biasanya ada keterangan ditambahkan er di belakangnya atau more di depannya. Oke, biasanya kalau kita bilang lebih pintar, lebih cepat, oke, lebih tampan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kata lebihnya ini, itu yang disebut dengan comparative degree. Yang ketiga, kita ada namanya superlative degree. Oke, disebut super karena memang super ya, karena lebih sangat. Nah, biasanya superlative degree ini digunakan untuk menunjukkan hal yang paling, kayak paling. Contoh misalnya, paling pintar, paling tampan, paling kaya ataupun yang lainnya. Jadi dalam bahasa Indonesia lebih kata paling, oke, atau ter. Nah, itu biasanya disebut dengan superlative degree. Nah, bagaimana dengan pola kalimatnya? Kita akan lihat dulu pola kalimatnya, kita pelajari dari positive degree. Oke, dari positive degree, pola kalimatnya itu adalah subject plus verb plus s, adjective atau adverb s plus object. Jadi karena ini fungsinya sama dengan ya, contoh, I'm as tall as him. Saya sama tingginya dengan dia. I want to be as strong as my father. Saya ingin menjadi sekuat ayah saya. Jadi saya mau jadi sama kuatnya dengan ayah saya. Saya mau tinggi saya itu sama dengan dia. Nah, itu kita menggunakan kata as plus adjective atau adverb as. Jadi di antara adjective sama adverbnya depan belakangnya ada kata as. Jadi pola kalimatnya untuk positive degree subject plus verb plus as adjective atau adverb as plus object. Contoh kalimat yang lain misalnya, you should practice English as often as you can. Oke, as often as you can. Sesering mungkin. Oke. Sekarang kita lihat untuk pola kalimat dari comparative degree. Oke, untuk pola kalimat dari comparative degree itu kita bisa menggunakan dua hal. Satu, pola yang pertama adalah subject plus verb plus adjective atau adverb plus er atau er di belakangnya. Pola kalimat yang kedua kita bisa kata more than. More plus adjective or adverb plus than plus object. Contoh, the blue house is smaller
than the red house. Rumah biru lebih kecil daripada rumah yang merah. Oke. This sofa is more comfortable than that chair. Sofa ini lebih nyaman daripada bangku itu. Kita bisa lihat di sini more than, smaller than. Oke, jadi harus kata er plus than-nya ya. I should learn more diligently next year. Oke, saya harus belajar lebih rajin lagi untuk tahun depan. Ini untuk comparative degree. Oke, jadi untuk pola kalimat yang pertama kita bisa tambahkan subject plus verb plus adjective atau adverb plus er di belakangnya. Atau yang kedua more plus adjective or adverb plus than and plus object. Nah, untuk kata than di pola kalimat yang pertama kedua itu bisa optional ya guys. Itu tergantung kalian aja penggunaannya bisa mau dipakai apa enggak. Tapi umumnya kalau dalam bentuk textbook biasa selalu dipakai more than atau selalu ada kata than-nya. Itu selalu bukan optional tapi menjadi memang selalu dipakai selalu setiap hari gitu untuk dalam textbook ya, bukan untuk conversation. Oke, yang ketiga kita akan pelajari pola kalimat dari superlative degree, anak paling ya kan dalam bahasa Indonesianya. Nah, untuk kata superlative degree ini itu pun juga sama seperti comparison degree. Dia punya dua bentuk pola kalimat. Yang pertama subject plus verb plus the definite artikelnya plus adjective atau adverb plus est. Oke. Yang kedua, pola kalimatnya dia bisa gunakan most plus adjective or adverb plus object in or of object. Contoh, I think Captain America is the most handsome Avengers. Okay, look at that. I think Captain America is the most the most handsome. The most handsome. Jadi kata the-nya di depan ya. The most handsome Avengers. Amanda is the smartest student in her class. Amanda is the smartest student in her class. Amanda adalah murid terpandai di kelasnya. Kita bisa lihat di sini kata the and smart tambah akhiran est di belakang kata smartnya. Itu menyatakan paling atau ter. Kita melihat bahwa ini smart itu pandai, jadi paling pandai atau terpandai. Oke, Ahmed runs the fastest of all the runner. Oke, Ahmed runs the fastest of all the runners. Oke, kita bisa lihat subjeknya adalah all the runners ya. Di sini the fastest. Fast tambah akhiran est di belakangnya. Oke, sampai sini jelas ya guys. Kalau masih belum jelas dan masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa DM di WhatsApp maupun di Instagram. Oke, kita akan kembali di materi yang baru di pertemuan selanjutnya. See you.